kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, haleluya. Tempat perlindunganku, haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku sejauh langit, sejauh langit. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Amin, amin. Yesus, sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, haleluya, kekuatanku. Amin, amin. Sukacitaku, Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, haleluya, kekuatanku. Amin, amin. Sukacitaku, mari bersyukur. Engkaulah kekuatan, Engkau sumber sukacitaku. Engkaulah Allahku, aku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, sumber kekuatan, tempat perlindungan, gunung batu kota bentengku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu,
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin, amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya di saat kami memuji, menyembah Engkau, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu itu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Kehadiran-Mu memberi kami kekuatan, memberi kami kelepasan, pengampunan, bahkan memberikan kami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di minggu yang baru ini. Kami terus mau berjalan menikmati anugerah kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami terus bawa hati kami memuji Tuhan, sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita yang diberkati katakan bersama, amin, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, masih ada suara-suara ya. Ya, kita menaikkan pujian bersama bahwa Tuhan juga. Amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga. Katakan kota bentengku, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga. Amin, haleluya. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, haleluya. Kota bentengku, bahwa Tuhan juga, haleluya. Penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Mari yang percaya katakan, aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Katakan jalan hidup. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdetak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. Amin.
dan membangunkan dia kembali. Hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, amin, amin, dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, amin, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tangan Tuhan yang menopang kita sampai kita boleh ada sampai hari ini. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang berlobang paku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu. Halo. Ya, pastor tersenyum, good, bagus. Orang suka senyum awet muda, tapi kalau muka-muka kamu maka saya bilang muka borot jadi tua biar masih muda, ya. Jadi harus smile supaya urat-urat ini tertarik jadi bagus, nggak pakai benang tarik-tarik wajah, ya. Haleluya. Asli. Haleluya, puji Tuhan semuanya. Yang mau berbahagia angkat tangan. Haleluya. Aku lihat, oh Heni kamu bahagia. Oke, pasti kamu bahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru dalam Kristus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru dalam Kristus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus, memuji Yesus. Ayo Pastor Benny ikutin saya, memuji Yesus, jangan termenung, memuji Yesus. Ayo ikutin saya Pastor Benny, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Sekalian tes, aku ikut idol ya. Idol rohani di grup kita diberkati dan saya Amin. karena saya lebih dulu bernyanyi. Oke, saya kembalikan kepada MC Bu Femi. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Besok-besok boleh duet tuh kayaknya. Haleluya, puji Tuhan. Duet bersama. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pastor Anneke. Memuji Yesus selamanya, itulah kekuatan setiap kita yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Oh, silakan Pak Beni mau melanjutkan. Ya, silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya, shalom. Ya, saya mau nyanyi lagu-lagu lama, lagu. Jauh-jauh Tuhan sepi Patora. Amin. Kompang Patora semua. Tuhan mau bikin Patora berhidup. Lagi kamu berjalan. Kasih hidup Tuhan. Jangan ragu ikut pepa. Tuhan mau bikin orang sama dia. Hidup tak berjalan. Hari jalan semua datang merdeka di samping dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada kedamaian. Yesus sertai selamanya. Hari Tuhan bersama. Kita mereka dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada kedamaian. Yesus sertai selamanya. Terpujilah Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dari dulu Tuhan so panggil, so pilih patorang ya. Puji Tuhan, kita boleh ada di hadiratnya pada hari ini. Oleh sebab itu mari lebih lagi kita datang kepada Tuhan, mendekat, karena pada Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian, terlebih ada keselamatan. Terima kasih Pastor Benny, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga pelayanan, lebih lagi nama Tuhan dipuji dimuliakan. Silakan Pak Pastor Didi. Haleluya, puji Tuhan. Dibuka dulu mute-nya Pak Didi. Ya, haleluya. Ya, Puji haleluya. Tuhan. Tuhan. Ya. Sebelum bernyanyi, saya mau cerita sedikit di mana saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata dan sempurna sehingga saya boleh berada lagi di Jakarta dan sudah berkumpul dengan istriku di mana
sudah tiba dengan sehat dan selamat semuanya dan sudah ada di rumah. Kemarin ya tiba waktu Jumat, jadi saya tiba Jumat jam 6 sore dari Manado. Istri saya tiba jam 10 dari New York, Doha, dan Jakarta. Jadi ada 4 jam, tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Jadi semuanya lancar, berjumpa, dan kemarin kita tidak langsung pulang ke rumah. Jadi kita sudah diatur anak-anak untuk boleh istirahat dulu di hotel, karena kalau mau kembali ke rumah kan kita pasti disibukkan dengan harus rapi-rapi, bersih-bersih. Jadi kita ya istirahat 2 malam. Saya mau mengikuti, ada kerinduan untuk mengikuti ibadah. Tapi saya melihat ini ibadah program kita diberkati, kita sudah diberkati, tapi kalau mengikuti ibadah tidak ada Alkitab, saya rasa tidak diberkati. Karena Alkitab itu punya mujizat. Jadi perpaduan antara mujizat dan diberkati, itulah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jadi kalau mengikuti ibadah, apalagi mau mendengar kebenaran firman Tuhan, ada perpaduan antara mujizat dan diberkati. Itulah Roh Kudus yang sesungguhnya yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi saya pikir kalau mau ibadah tidak ada Alkitab, jadi tidak masalah mau di tempat mana, di ruang mana, di hotel, di pasar maupun di kantor, tapi kalau ibadah harus ada Alkitab. Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan. Jadi kita harus gunakan Alkitab yang sesungguhnya, bukan Alkitab yang bukan sesungguhnya, yang lain dari sesungguhnya. Jadi kita harus benar-benar agar supaya diberkati. Tuhan luar biasa. Kesaksian saya 6 bulan tidak berjumpa dengan istri saya, meninggalkan tempat rumah di Cibubur, Jakarta. Jadi luar biasa. Tidak ada yang kurang, tidak ada masalah apa-apa, semuanya cuma hanya ya debu-debu saja. Debu-debu saja. Tapi sudah pelan-pelan dirapikan, jadi puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Saya mau menyanyi, namamu selalu kusebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus ya, sehingga Pastor Didi boleh berkumpul bersama lagi ya, bersama istri yang ada di Jakarta. Tuhan sudah menolong 6 bulan yang lalu sehingga boleh tiba dengan selamat di Jakarta. Begitu juga Pak Didi ya, boleh tiba juga di Jakarta dengan tak kurang suatu apa. Puji nama Tuhan, kita tetap berdoa biar rencana-rencana ke depan Pastor Didi dan Ibu Tuhan menyertai. Sehat-sehat selalu dan kita percaya
ibunya sudah ada dan Pak Didi terjaga untuk makanannya sehingga tidak kambuh lagi asam lambungnya. Haleluya, Amin. puji Tuhan. Ya, karena sudah ada yang mengurus makanannya ya. Jadi sudah tidak akan terlambat makan dan jaga kesehatan terus ya. Tuhan Yesus memberkati Pastor Didi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Kita akan mendengarkan dulu kesaksian ya dari Sumatera Barat, Raja. Dari Padang. Oh, ya dari Padang, Raja Pakpahan. Ya. Boleh dibuka mute-nya, suaranya. Ada bersama? Iya, saya Sumatera Utara, Lubuk Pakam, Oh, Sumatera Utara. Kamu. Oh, Iya. Sumatera Utara. Oke. Mohon maaf. Iya, Saya iya. kira Ya, jadi Ya, terima silakan. kasihlah kesaksian Tuhan selalu masih tetap mengasihi kita, memberkati Pak Raja, kita. boleh dibuka Iya. videonya? ya, Iya. boleh dibuka ya videonya biar dikenal Iya. maka disayang. Amin. Haleluya. Ya, ini Silakan. dia. Amin. Oh, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya Lanjut, sudah. tidak banyak. Ya, dari saya Sumatera tidak banyak ya, berita tetap kesaksian tidak mungkin. Mohon maaf Pak Raja, mungkin boleh bergeser kali ya karena jaringannya jadi putus-putus, tidak terdengar suaranya. Ya. Oke. Ya, karena apa? Suaranya nggak kedengaran. Pak, itu dibuka mute-nya. Salah pencet ya, sudah. Halo. Ya, sudah. Ya. Jadi ya buat saya didoakan saya tidak perawan kalau asli saya di Taput di daerah Tanunita ke dalam ribuan. Bantuan ini semua di komunitas ini, saya mohon selalu doakan saya di Kota Lubuk Pakam. Tetap ya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Terima kasih dari saya, saudara sekalian. Biarlah kasih Tuhan Yesus selalu dinyatakan bagi kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Raja Pakpahan dari Lubuk Pakan ya, Sumatera Utara ternyata. Ya, mohon maaf tadi saya salah. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Doa kita sehat-sehat selalu ya beserta keluarga dan apa yang dikerjakan bahkan pelayanan yang ada. Boleh memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Raja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, terima kasih kesaksian Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, nanti kita akan mendengarkan pujian dari Marlina Lumohing dari Singapura. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyiapkan hati. Kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita dengarkan pujian dari Marlina. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih juga kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membawakan satu pujian sebelum firman Tuhan. Judul pujian ini adalah Yesus Kristus Tuhanku.
dan kemuliaan. Iman besar Mahagung, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhtamu, takluklah seluruh hidupku. Sujud di depan takhtamu, Yesus, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penuh Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuji, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah kuasa-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah-Mu. Terima kasih pujiannya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Marlina. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada hambanya. Ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, kami berterima kasih. Terima Kami kasih. punya Bapa yang setia Yes. sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih ada dan bersama-sama dengan kami. Amin. Khususnya di Zoom, ibadah, program kita diberkati. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam Ya, kehidupan kami. Yesus. Haleluya. Sepanjang malam Tuhan telah menemani kami. Terima Tuhan kasih. bersama-sama dengan kami.
dan menuntun kami dan membawa kami kepada hari yang baru Haleluya. ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berkumpul, kami bersatu hati Tuhan. Yes. Untuk kami berdoa, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini. Kasih. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi Ya, hati-Mu Bapa. Yesus. Berkati hamba-Mu yang sederhana, hamba-Mu yang Ya, tidak mampu, yang tidak ada apa-apanya. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Amin. Kudus yang membawa hamba-Mu. Amin. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, Engkau Yesus, memberkati haleluya. mereka lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima Ya. kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih. Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ya, Yesus. kami menyerahkan Haleluya. semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, Amin. ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya minta maaf karena HP saya ini lagi error, jadi saya harus pakai HP-nya istri saya. Juga tadi sempat keluar dari ini ya, dari Zoom. Nggak tahu gangguan apa ya. Ya, Bapak Ibu, ya sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ya saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu. Saya ini keluar dari kota Ambon dan saya ke Timur-Timur dari tahun kurang, kalau nggak salah tahun 89. Saya ada di kota Dili dan saya tinggal di sana. Saya tidak punya siapa-siapa. Memang kebetulan adik saya di sana, tapi puji Tuhan saya tinggal bersama-sama dengan seseorang yang sangat luar biasa, yang dia menolong saya, dia membantu saya. Kebetulan saya bekerja di satu CV dan CV ini orangnya terkenal juga, namanya Pak John. Dia orang Ambon, dia pensiunan tentara, tapi pangkatnya sangat besar sekali. Dan dia orang terpengaruh di kota Dili. Dia orang Ambon, ya tahu orang Ambon ya, hitam tapi luar biasa, istrinya Chinese, orang Jakarta. Lalu di situ, secara kebetulan saya datang ke situ dan saya melamar pekerjaan. Kebetulan ada seorang bapak di situ. Waktu dia keluar, saya lihat orangnya tinggi besar dan putih. Wah, ini orang bule kalau di Timur-Timur ya. Ternyata dia orang Manado, Bapak Ibu. Dan disitulah dia buat saya seperti anaknya sendiri. Dan sering kali saya harus menemani dia di situ. Dia membuka bengkel di rumahnya Pak John ini. Ya, singkat cerita Bapak Ibu. Dari situ saya ikutin Om John orang Manado. Kami panggil Om Bule ya. Kami nggak panggil orang Manado, tapi kami panggil Om Bule. Kebetulan namanya juga John. Jadi saya nggak tahu marganya, dia nggak ini marganya. Tapi di situ saya dibina, Bapak Ibu. Saya dibina, saya dinasehatin seringkali karena saya ini masih muda dan saya suka melawan dan masih hidup di dunia malam gitu ya. Seringkali kami ke tempat-tempat yang ya minum-minum mabuk, tahu ya, di Timur-Timur seperti gitu, kami minum tuak dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan Om John orang Manado ini, dia selalu membimbing saya. Dan satu ketika, Bapak Ibu kalau tahu di Manado, orang besar, orang yang punya kedudukan, dan orang yang sangat dihormati di kota Dili, juga keluarga Manopo. Nah, di situ seringkali kami bertemuan, karena saya seringkali bersama-sama dengan Om John ini. Karena Om John ini anggap saya seperti adiknya sendiri. Jadi saya selalu menemani dia. Ketika kami pergi ke hutan untuk menebang kayu, karena kami di CV, ya saya harus datang ke Om John dan saya pamit. Dan setiap malam kalau saya pulang ke kota Dili, pasti saya tidur sama Om John. Padahal banyak orang di situ, tapi dia lebih senang dengan saya. Saya kurang tahu kenapa. Karena saya orangnya biar bandel, tapi saya penurut. Kalau orang tua ngomong, saya pasti nurut. Ya itu Bapak Ibu. Jadi saya di Manado itu saya nggak lasim lagi. Saya kenal baik dengan keluarga Manopo.
Memang mereka orang besar ya, orang sangat dihormati di kota Dili. Tapi mereka sangat menghargai kami. Dan di kota Dili, kami di dalam pemuda, itu yang membimbing kami, itu orang Manado dan orang Toraja. Padahal kami di Timur-Timur, orang Timur-Timur, orang Kupang, orang Ambon banyak. Tapi saya bersyukur bahwa disitulah saya mendapatkan perlindungan. Disitulah saya mendapatkan kenyamanan. Kita tahu waktu itu kota Dili ini sangat kacau sekali. Mobil-mobil kadang kita dilempari. Tapi kami nyaman, Bapak Ibu. Ya begitu pula ketika saya dikirim dan dibawa ke Surabaya. Waktu itu gubernurnya masih Pak Karas Kalau. Kami dikirim. Dan lewat orang Manado, mereka kirim saya ke sini. Ke Jawa. Bapak Ibu, kalau di Surabaya, tempat yang paling aman adalah Surabaya. Kita disuruh keluar, tetapi kota Surabaya, kota yang paling ramah, kota yang paling aman, kota yang paling terlindungi. Berpuluh-puluh tahun sampai hari ini, kami terus tetap beribadah di rumahan. Kami terus tetap membuka komsel. Kami terus tetap membuka family altar, FA. Dan disitulah kami di tengah-tengah masyarakat, itu kebanyakan kasih tetangga. Keluarga juga orang Manado. Dan kami baik dengan mereka. Keluarga Wawor. Kebetulan istrinya juga guru di YPPI Surabaya. Kami baik. Kami beribadah. Tahu kalau kebaktian, ya orang Ambon, orang Manado, itu pasti ramai Bapak Ibu. Enggak 1-2 orang, puluhan orang Bapak Ibu. Tapi kami dilindungi. Kami dibela. Itulah, kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus berfaedah bagi mereka. Karena kita ini dibuang di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya kita untuk hidup di tengah-tengah serigala? Kita harus membawa dampak. Disitulah kami merasa kenyamanan. Padahal saya bersama orang Manado. Dan ada satu keluarga. Jadi kami cuma 4 rumah di situ. Jadi satu kampung itu semua orang Madura, Bapak Ibu. Tapi mereka katakan, kami bela. Siapa yang mengganggu kalau ibadah rumah? Kami yang maju. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita anak-anak Tuhan karena kita sering kali bergumul dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Ya sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya. Disitulah Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Kalau orang dunia aja memberikan perlindungan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saya. Apalagi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungannya itu sungguh luar biasa. Tidak dapat tergoyahkan oleh apapun. Ya, itu sedikit kesaksian saya, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita untuk kita bisa bermasyarakat di tengah-tengah orang-orang yang tidak sepaham, tidak seiman dengan kita. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, Bapak Ibu. Amin. Ada guncangan, ada godaan, ada hambatan. Tapi kita belajar untuk kita datang duduk di bawah kaki Tuhan. Kita bawa di dalam pergumulan. Kita doakan mereka. Supaya kita tenang. Kita nyaman untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi pagi hari ini, firman Tuhan ada di dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama dan kedua aja Bapak Ibu. Ya. Saya baca ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang Amin. kupercayai. Iya. Bapak Ibu, kita baru melihat bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi gempa bumi di Jawa Timur, khususnya di kota Tuban dan Pulau Bawean. Pulau Bawean ini ada di depannya kota Gresik, kalau di Surabaya ya, utaranya. Ya. Itu lulu lantakan Bapak Ibu, waktu bencana, waktu gempa bumi. Gedung sekuat apapun Bapak Ibu, kalau namanya buatan manusia, namanya gempa digoncang, pasti ada yang rubuh. Itu sudah pasti. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita datang dan berlindung. Di rumah Bapa ada perlindungan. Amin. Maka saya kasih tema, di rumah Bapakku, aku berlindung. Haleluya. Gedung semewah apapun, sekuat apapun, gedung pencakar langit, tidak bisa menjadi jaminan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk kita berlindung. Yes. Buktinya gempa sedikit aja rubuh. TP yang padahal gempanya di Tuban dan Pulau Bawean. TP yang parkirannya aja, Tunjungan Plaza. Retak Bapak Ibu. Dikonceng oleh gempa bumi Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan, Pemas mengatakan, siapakah tempat perlindungan Bapak Ibu dan saya? Yes. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan bahwa tempat perlindungan kita hanya ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu Allah Bapa. Ya. Oleh sebab itu dunia tidak bisa memberikan kepada Bapak Ibu dan saya kenyamanan, perlindungan kepada kita, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi tempat perlindungan kita adalah di rumah Bapa. Haleluya. Maka menurut pemazmur, perlindungan bukan suatu tempat atau suatu keadaan atau situasi, melainkan di dalam satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak dapat menemukan di tempat lain. Ya. Karena Allah adalah untuk kita dapat menghadapi tantangan-tantangan, bahkan kita menghadapi goncangan-goncangan, bahkan kesulitan hidup dan keadaan yang dapat membahayakan hidup kita. Ya. Hanya ada di dalam Kristus, itu satu jaminan. Maka Bapak Ibu dan saya sebagai umat yang percaya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita, karena kesetiaannya itu adalah jaminan bagi orang-orang kudus, orang-orang percaya. Bagaikan perisai dan pagar tembok, dikatakan di situ, yang sangat amat kokoh, yang sangat amat kuat. Bapak Ibu bisa baca di ayat 4 sampai dengan ayat 9. Jadi gedung-gedung pencakar langit tidak menjadi jaminan untuk kita berlindung Bapak Ibu. Tetapi mari kita bersama-sama, kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang agung yang diajarkan oleh pemazmur. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah duduk dalam naungan yang maha tinggi. Itu yang pertama. Duduk dalam naungan yang maha tinggi. Kedua, kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam naungan yang maha tinggi, maka setiap anak Tuhan yang datang dan duduk di kaki Tuhan untuk melepaskan
ungkapan curahan isi hatinya kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini Bapak Ibu. Itu membuktikan bahwa semua orang, semua umat yang percaya, yang menjalin hubungan persekutuan yang Maha Tinggi, akan senantiasa aman di bawah perlindungannya. Ini bukti Bapak Ibu. Ini bukti jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Ketika kita mengalami badai kehidupan Bapak Ibu, badai kehidupan ini yang selalu menerpa hidup kita, maka pemazmur mengatakan bahwa siapakah tempat perlindungan Anda? Siapakah tempat perlindungan kita? Maka tempat perlindungan kita hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang tadi saya katakan. Tuhan kita, dialah Sang Juru Selamat. Adalah Amen. pernyataan iman orang percaya. Ini pernyataan iman orang percaya Bapak Ibu. Yes. Maka orang yang selalu dan menaruh hatinya kepada Allah dan selalu mempercayakan kekuatan Allah sepenuhnya, maka kepadanya, karena dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya, dia tidak pernah berlalu dari Bapak Ibu dan saya, dia tidak pernah jauh dari Bapak Ibu dan saya, bahkan sampai dengan detik ini Allah tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita datang duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan rindu sekali setiap anak-anaknya selalu menjaga hubungan, komunikasi, keintiman, duduk di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Bapak Ibu. Yes. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi adalah orang yang sangat suka berada di rumah Tuhan untuk selalu memuji, menyembah di hadirat-Nya. Saya sangat bersyukur, saya sangat diberkati oleh keluarga besar, program kita diberkati, interdenominasi, gereja-gereja. Saya sangat diberkati Bapak Ibu di sini. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan aktivitasnya, lalu mau mengambil waktu untuk datang duduk di bawah kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak mudah kita lakukan ini. Bisa saja saya beralasan, saya banyak kegiatan, saya banyak kerjaan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu yang punya hati yang luluh, hati yang hancur, mau datang duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Orang yang sangat suka, orang yang sangat rindu, selalu ada di rumah Tuhan dan selalu memuji menyembah di hadirat-Nya. Dan orang yang sangat suka di balik tabir bersama Allah Bapa. Yes. Untuk apa? Untuk bergaul karib dengan Allah dalam keheningan. Apa Ibu? Tadi saya katakan, bahwa kalau ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kalau kita diancam, kita diganggu, bagaimana kita bisa tenang untuk kita berdoa kepada Allah? Ya, mungkin Bapak Ibu, Allah menginginkan supaya orang yang datang berdoa itu harus di dalam keheningan. Yes. Kita datang duduk di kamar kita, di mezbah doa kita, dan kita naikkan pujian penyembahan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Harus tenang, ambil sikap tenang Bapak Ibu. Yes. Harus mengambil sikap tenang. Orang yang sangat suka berada di balik sana. Yeah. Ini Bapak Ibu. Artinya supaya kita membangun satu hubungan komunikasi yang intim secara pribadi, lepas pribadi bersama dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Artinya sebagai umat yang percaya, umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, darah anak domba Allah. Maka orang yang selalu memberikan dan menaruh imannya
hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebagai apa? Sebagai tempat perlindungan yang maha teguh. Maka Bapak, Ibu, dan saya akan mendapat, ya, dan dapat dipercayai, dan juga dapat diandalkan. Inilah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita berkata kepada Tuhan. Pemazmur berkata kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya yang ada di dalam program ini, hari ini kita berkata kepada Tuhan, bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kenapa Bapak Ibu harus demikian? Karena Bapak, Ibu, dan saya dapat mengenal satu pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Amin. Ayatnya yang kedua. Maka orang yang senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu adalah orang yang senantiasa di dalam kesehariannya setiap harinya mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Dan orang yang selalu datang dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya, bukan setengah-setengah, kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kedamaian dan keamanan sejati. Haleluya. Orang yang datang dan duduk di kaki Kristus di dalam doa dan permohonannya, naikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan pernyataan iman kita kepada Yesus Kristus. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang lebay, Bapak Ibu. Orang-orang yang kerjanya, yang kurang percaya, yang mungkin saja sudah terbiasa mengklaim janji-janji Tuhan. Seolah-olah semua yang didoakan akan digenapi sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan kita. Tanpa kita harus memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan mungkin syarat-syarat. Kita memperhatikan ketetapan-ketetapan yang harus diberikan kepada Tuhan, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Maka sekali lagi Bapak, Ibu yang terkasih, Pemazmur mengajarkan kepada kita betapa mutlak dan pentingnya hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan menyerahkan, kita berserah, dan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Maka di situ dikatakan, di dalam Yesaya 55, ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita harus datang kepada Tuhan selagi ada waktu. Selagi Dia mengizinkan untuk kita datang kepada Dia. Amin. Maka kesempatan itu kita harus pergunakan sebaik-baik mungkin supaya kita dapat bersekutu berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Itu kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Supaya kita datang dan berserah kepada Tuhan. Tanda kita menyerah kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu. Kita manusia yang tidak mampu. Ya. Tapi biarlah hanya Roh Kudus yang memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita masuk di dalam doa bersama-sama dengan Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Carilah Tuhan Bapak, Ibu. Maka di dalam Mazmur yang saya masih ingat, yang beberapa hari lalu, yang dibawakan oleh Ibu kekasih, Ibu Felicia, saya masih ingat. Di dalam Mazmur 34 ayat 16, ayat 18 dan 19.
Dan ayat 16 mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang benar. Maka mata Tuhan terus tetap tertuju kepada Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita terus tetap setia ada di dalam hadirat Tuhan? Apakah kita terus tetap setia untuk mengandalkan kekuatan Allah? Apakah kita tetap setia untuk datang mencari perlindungan kepada Allah? Maka mata Tuhan itu menuntun Bapak, Ibu, dan saya. Dia membawa kita supaya kita masuk di dalam hadirat-Nya. Dan ayatnya yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Bapak, Ibu datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Kalau ketika kita menjadi orang-orang benar, umat-umat pilihan, umat tebusannya, kita sudah hidup di dalam kekudusan, kita meninggalkan kedagingan kita, kita hidup di dalam hidup yang baru, ya. Berarti kita berdoa, kita naikkan permohonan kita, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab keluhan-keluhan kita. Maka di dalam ayat 19 mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh hambanya. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan kita mungkin menangis, mencucurkan air mata. Ya, jiwa kita ini seakan-akan remuk, Bapak, Ibu. Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti melihat, Bapak, Ibu. Yes. Jadi Bapak, Ibu, bukan saja kita dapat berlindung, bukan saja kita dapat bernaung, ya, tetapi satu hal yang sangat penting adalah yang diajarkan oleh pemazmur kepada kita semua, Bapak, Ibu. Kita datang dan duduk di kaki Tuhan, di dalam hadirat-Nya. Maka ada pertolongan Tuhan yang sempurna. Ungkapan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Mazmur 34 ayat 19. Maka hari ini Bapak Ibu kita datang juga. Dan kita renungkan baik-baik. Di dalam Mazmur 62. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Amin. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya. Ketika kita dekat dengan Allah, maka hati kita tenang. Dia memberikan ketenangan kepada kita. Dia memberikan sukacita kepada kita. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak ada di dalam nama lain. Ya. Dan dialah gunung batu kita, kota benteng kita, keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Maka di dalam Mazmur 18 Mazmur 18 ayat yang ketiga. Coba saya buka ya. Saya baca ya. Ya, Bapak Ibu. Mazmur 18. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Haleluya. Ya kota benteng kita, Bapak Ibu. Maka Allah adalah gunung batu. Gunung batu adalah tempat perlindungan Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan dia adalah kota benteng, kubu pertahanan kita. Artinya, dia membentengi kita di dalam pertahanan yang maha kuasa dari segala ancaman. Karena Allah
tempat perlindungan Bapak Ibu dan saya. Karena ini lahir dari sang pemazmur ketika Raja Daud dikejar oleh musuhnya yaitu Saul. Maka di situ dikatakan dekat dengan Tuhan aku tenang. Yes. Bukan berarti lalu kita dekat dengan Tuhan lalu kita bebas dari persoalan masalah. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan. Bukan berarti kita bebas dari tantangan hidup. Tetapi disitulah kita dibentuk Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Kalau kita kuat dan kita mau menghadapi masalah. Disitulah kita akan diproses. Dan Tuhan tahu. Bagi orang-orang yang hanya kuat di dalam Kristus yang bisa menahan di dalam pencobaan. Saya percaya kita semua yang ada di Zoom ini kita kuat. Ketika badai datang, ada pencobaan datang. Kita tidak akan lari tetapi kita menghadapinya. Yes. Karena kita punya Allah kota benteng yang kuat, kubu pertahanan. Dia memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi segala tantangan hidup. Haleluya. Ialah kota benteng kita Bapak Ibu. Lalu apa janji Tuhan? Katakan, tetapi janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir kesudahanmu. Contoh bangsa Israel. Bangsa yang harus diselamatkan oleh Allah. Dibawa keluar dari tempat perbudakan dosa bagi umat Israel. Allah membawa mereka harus keluar dari tempat perbudakan. Karena kelepasan dari Mesir. Ya, itu melambangkan kelepasan manusia dari perbudakan dosa. Dan kebinasaan kekal akibat dosa. Maka kita lihat ketika Tuhan membawa mereka, Allah membawa mereka berjalan di padang gurun. Perjalanan mereka di padang gurun. Banyak masalah Bapak Ibu. Banyak konflik. Dan pergumulan dalam pengalaman hidup. Yang nyata antara umat Israel dengan Allah. Dan antara mereka sendiri. Dengan sesama. Itu sudah dilukiskan di dalam kisah-kisah perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Maka ini dilambangkan. Ini melambangkan, tanah perjanjian ini melambangkan. Bagai kesukaran dan pergumulan dalam kehidupan rohani umat percaya. Karena tanah perjanjian adalah tujuan yang sudah dijanjikan atau sudah ditentukan, yaitu tanah Kanaan kepada Abraham bagi bangsa keturunan, bagi bangsa keturunannya. Maka di dalam Mazmur 91 kita kembali ayat 9 sampai dengan 12. Ya, ketika bangsa Israel mereka dijaga, mereka dilindungi dengan tangan Tuhan yang kokoh. Tuhan merawat mereka. Dan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 12. Iya. Maka di situ juga kita dijaga. Bahkan dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk apa? Untuk menjaga Bapak Ibu dan saya sepanjang perjalanan kita. Sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Ketika semalam kita tidur, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berkemah di rumah kita masing-masing, untuk menjaga dan melindungi kita. Apalagi di dalam perjalanan kita, Tuhan sudah berjanji bahwa dia mengutus para malaikatnya untuk menjaga Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa harus seperti gini? Karena kita adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang selalu menjaga hubungan keintimannya dengan Tuhan, orang-orang yang selalu rindu hadirat Tuhan, orang-orang yang selalu ada di hadirat Tuhan, yang selalu duduk dan bernaung di bawah kaki Tuhan. Maka perjalanan kita pun jangan kita beranggap bahwa Tuhan sertai saya dalam perjalanan. Tuhan sudah mengutus para malaikatnya
Karena maaf Bapak Ibu, bukan Tuhan yang kita sembah itu jongos kita. Jadi kita harus menyuruh dia. Tetapi dia sudah menyiapkan para malaikat surgawinya untuk menuntun kita, menjaga kita sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Kemanapun kita ditempatkan, kemanapun kita pergi, Yes. berkendaraan. Bapak Ibu, tahu satu kesaksian. Seorang anak Tuhan, orang Manado, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ketika dia jatuh dari tebing dan dibawa ombak, badannya hancur Bapak Ibu. Saya sudah lupa namanya. Saya lihat hanya sepintas. Luar biasa Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan bagi dia luar biasa. Ketika dia jatuh mungkin malaikat Tuhan menopang dia. Sehingga orang ini tetap diselamatkan. Dan nama Tuhan disitulah dipermuliakan lewat kesaksian dia yang dia alami. Pemuda dari Manado Bapak Ibu. Kejadiannya di Kota Bali. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Kita dijaga Bapak Ibu. Ya. Kita jangan khawatir. Ketika kita bepergian, harus berdoa minta perlindungan Tuhan. Supaya malaikat surgawinya menjaga kita setiap perjalanan kita. Dimanapun kita pergi dan kita berada. Malaikatnya berlibu-libu dan berlaksa-laksa untuk menjaga Bapak Ibu dan saya. Iya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu. Bagi siapakah janji itu diberikan? Yang pertama adalah bagi orang yang mengenal nama Tuhan. Dan yang menjadikannya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ayatnya yang kedua. Sehingga kita dapat memanggil Allah, Aba Bapa. Kenapa kita harus memanggil Allah Bapa? Aba Bapa. Aba Bapa itu melukiskan sebuah panggilan yang menyatakan kepada kita bahwa kita punya keintiman hubungan kita dengan Allah Bapa. Kita dapat memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Sebuah panggilan yang menyatakan keintiman kita semua. Keintiman hubungan kita dengan Allah Bapa. Yes. Bapak Ibu bisa lihat, baca di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-5. Dan Roma 8 ayat yang ke-15. Yang kedua, bagi orang yang senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, yang senantiasa berseru kepadanya, dan yang menjaga kekudusan hidup, serta membangun komunikasinya dengan Tuhan setiap saat di dalam doa. Haleluya. Itulah janji dan syarat yang diberikan kepada Tuhan. Yang ketiga, syarat untuk mendapatkan janji Allah. Jika kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Jika kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17b. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka di dalam hidupnya selalu, orang yang di dalam hidupnya selalu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Raja Daud. Dikatakan 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Kita 7 hari ya. Atau 8 hari Pak Keke ya. Iya. Kita terus tetap ada di dalam komunitas ini ya. Luar biasa. Tiap hari. Daud 7 hari. 7 kali dalam sehari. Dia selalu memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang 164. Dan Mazmur 119
119 ayat 147 dan 148. Maka disitulah pagi-pagi kita harus bangun. Seperti penjaga. Kita datang mencari hadiratnya. Jangan sampai kita tidur sampai terbenam terbitnya matahari. Kata orang Jawa, berkatnya sudah diambil. Tetapi saya percaya, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya lihat di komunitasnya Heni ini juga luar biasa. Jadi kalau saya Pak Feki, nanti saya jam 8 nanti ya Heni tahu kami ada di dalam doa syafaat. Saya yang pimpin. Setiap hari Kamis kami ada di dalam perjamuan kudus. Dan setiap hari Kamis, hari Senin itu kami doa syafaat. Setelah itu kami membahas firman sampai bisa jam 1 tengah malam. Setelah itu saya lanjutkan, kalau ada waktu saya lanjutkan dengan programnya Nona Heni sampai pagi. Kalau saya masih kuat, saya ikutin lagi di programnya Pak Feki. Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Dari sinilah saya mulai belajar Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengandalkan hanya pelayanan di gereja. Karena hanya di pelayanan di gereja mungkin hari Minggu, Selasa, Rabu, dan Jumat. Sabtu kalau pemuda saya cuman ya dengar-dengar aja, kontrol aja. Lalu hari-hari yang lainnya kita, kalau ada waktu, ada kesempatan, ayo belajarlah untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Waktu dan kesempatan yang masih diberikan buat kita, kita harus pergunakan sebaik mungkin Bapak Ibu. Amin. Karena waktu ini waktu yang sudah singkat. Dan yang berikut adalah orang yang hatinya yang terarah kepada Tuhan, yang fokusnya kepada Tuhan Yesus, yang hanya memandang kepada Tuhan, karena hanya Kristus yang dapat memberi pertolongan dan perlindungan. Haleluya. Hanya kepada orang-orang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, cinta yang sangat mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang punya kerinduan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus jatuh cinta kepada Tuhan. Kita jatuh cinta berarti kita harus merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kita harus memuji Tuhan setiap saat. Amen. Ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita selalu ada di mezbah Tuhan. Kita selalu ada di hadirat Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita jangan lewatkan ini Bapak Ibu. Maka saya bersyukur kesempatan ini. Saya diberikan kesempatan yang kedua kali oleh hambanya. Untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Dari sinilah saya mulai belajar Bapak Feki. Iya. Saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan pelayanan saya hanya hari Minggu. Atau hari-hari tertentu. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau selagi kesempatan masih ada, kita datang kepada Tuhan. Amin. Ini terakhir Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya minta Ibu untuk kita naikkan satu pujian. Lalu saya berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya. Puji Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa ya Pak? Iya. Iya, Pujian kita dulu mau baru ya berdoa. pujian ya. Nanti kita mau angkat pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara